Berikut kita ikuti info sepekan. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Menyambut mahasiswa baru tahun 2024, Universitas Bahauddin Buthari Uniba Madura meresmikan dan membuka Fakultas Hukum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan melakukan rekrutmen ulang Panitia Pemilihan Kecamatan PPK dan Panitia Pemungutan Suara PPS untuk Pilkada 2024. Fenomena pertunangan anak berumur 7 tahun di Kecamatan Camplong Sampang mendapat perhatian dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Jawa Timur. Seorang pelajar yang masih duduk di bangku SMA diamankan petugas Satreskrim Polres Bangkalan karena diketahui menjadi spesialis jambret HP yang sempat meresahkan masyarakat. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura tersebut kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 28 April 2024 bersama saya, Rukaya Zen. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pamekasan melakukan rekrutmen ulang Panitia Pemilihan Kecamatan PPK dan Panitia Pemungutan Suara PPS untuk Pilkada 2024 mulai tanggal 23 hingga 29 April dan perpanjangan pendaftaran dari tanggal 30 April sampai 2 Mei mendatang. Anggota KPU Pamekasan Fathur Rahman mengatakan rekrutmen anggota PPK dan PPS untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan tahun 2024 dilaksanakan dengan sistem seleksi terbuka. Seleksi terbuka berarti remen ulang. Kalau PPK kan tetap berdasarkan jumlah kecamatan, 5 kali 13 kecamatan. Okay. Kalau PPK ya tetap berdasarkan jumlah desa tetap kan. 3 kali desa dan kelurahan itu 189 desa kali 3 itu. Di Sampang, KPU Sampang memastikan seleksi tenaga ad hoc pilkada yaitu PPK dan PPS dilakukan secara terbuka. Ketua KPU Sampang Adi Imansyah mengatakan jadwal rekrutmen diawali dengan pengumuman pendaftaran yang dimulai akhir bulan ini. Pengumuman dan penerimaan pendaftaran PPK dijadwal 23 April, sementara untuk pengumuman dan penerimaan pendaftaran PPS diagendakan tanggal 2 Mei 2024 mendatang. Di Sumeneb, KPU Sumeneb mulai membuka pendaftaran dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan PPK. Cuaca ekstrim yang ditandai dengan hujan lebat menyebabkan longsor terjadi di 3 titik lokasi di wilayah Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang. Salah seorang warga Dusun Seban, Desa Karangpenang, Oloh, Siti Harizah mengungkapkan longsor terjadi di akses jalan poros desa yang berada di pinggir sungai setempat. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena jalanan tersebut berada di tepi tebing sungai. Salah satu akibat terjadinya longsor ini dikarenakan hujan full hampir seharian yang sangat lebat sehingga longsor yang ada di Dusun Seban, Desa Karangpenang Olo, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang terjadi yang cukup signifikan dengan panjang 15 meter, tinggi 15 meter, datarannya 4 meter. Sementara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang Chandra Romadani Amin menjelaskan pemulihan sudah dilakukan bersama dengan pihak TNI, Polri, kecamatan dan desa di jalan poros desa serta ruas jalan Kabupaten Rapalao, Karangpenang.
Selama periode bulan Maret hingga April 2024, Polres Bangkalan berhasil mengungkap 16 kasus penyalahgunaan narkoba dengan jumlah tersangka 19 orang. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya mengatakan jumlah barang bukti BB yang berhasil diamankan kurang lebih 58,31 gram sabu. Untuk tempat kejadian perkara TKP ada di beberapa polsek jajaran. Untuk tempat kejadian perkara ini ada di beberapa polsek. Yang pertama Arosbaya ada 3 kasus, di Soca 5 kasus, Galis 1 kasus, Kelampis 4 kasus, Konang 1 kasus, Kota 1 kasus, dan Sukolilo 1 kasus. Menurut Febri, selama periode Maret sampai April 2024, jajaran Satreskrim juga berhasil mengungkap kasus curanmor dan curat sebanyak 11 kasus. Seorang pria berinisial I, 25 tahun asal desa Kamoning, kecamatan Kabupaten Sampang akhirnya diringkus Polres setelah terbukti memiliki ribuan pil berlogo Y. Kasat Reskrim Polres Sampang AKBP Sigit Nursio menyampaikan bahwa barang bukti disembunyikan oleh tersangka di dalam kamarnya terbungkus plastik warna hitam sehingga total keseluruhan barang bukti sebanyak 2.000 butir pil berlogo Y. Masyarakat, namun kebanyakan kalangan anak-anak itu untuk obat penenang. Izin dapat dari mana dan pilnya ini? Kalau pilih beli di Tangerang, jadi dia pesan melalui online di Tangerang. Pakai aplikasi atau via WA? Via WA. Akibat dari perbuatannya, tersangka disangkakan pasal 435 subsidiar pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Seorang pelajar yang masih duduk di bangku SMA diamankan petugas Satreskrim Polres Bangkalan karena diketahui menjadi spesialis jambret HP yang sempat meresahkan masyarakat. Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Heru Cahyo Seputra mengatakan pelaku diamankan di rumahnya di wilayah Kecamatan Tanah Merah saat dilakukan penggerbekan sempat berusaha kabur melalui halaman belakang rumah. Namun pelaku akhirnya berhasil diamankan setelah dilakukan pengejaran. Yang bersangkutan saat melakukan aksi kejahatan menggunakan seragam SF. Sasaran dari pelaku yaitu pengendara yang perempuan yang menaruh tas ataupun menaruh HP di kotak box sepeda motor. Untuk hasil pencuriannya yaitu HP, sasarannya memang HP yang mudah dijual. Ditambahkan, penangkapan dilakukan berawal dari rekaman CCTV yang sempat viral kejadian di Jalan Raya Telang, Kamal, sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura. Ada 2 pelaku berseragam SMA berusaha kabur usai melakukan jambret terhadap seorang mahasiswi. Fenomena pertunangan anak berumur 7 tahun di Kecamatan Camplong, Sampang mendapatkan perhatian dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN Jawa Timur. Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Maria Ernawati, mengingatkan agar kedua keluarga tetap mengedepankan kepentingan tumbuh kembang anak serta meminta agar keluarga tidak melakukan pernikahan dini. Menanggapi fenomena ini, kami dari BKKBN Provinsi Jawa Timur banyak mengaturkan terima kasih, dan tentu saja saya berharap kepada pemerintah daerah untuk terus-menerus memberikan satu sosialisasi tentang bahayanya untuk pernikahan anak, baik dari sisi kesehatannya, kemudian dari sisi ekonominya, dan terkait dengan stunting.
Sebelumnya viral sebuah acara pertunangan bocah perempuan 4 tahun di Sampang. Orang tua bocah perempuan Haji Zahri menjelaskan pertunangan itu terjadi karena adanya nazar yang terucap di antara dua keluarga saat berada di Mekah, Arab Saudi. Sebanyak 157 calon jemaah haji asal Sampang gagal berangkat pada musim haji 2024. Kepala Kemenak Sampang Abdul Wafi mengatakan ratusan calon jemaah haji asal Sampang itu gagal berangkat tahun ini karena banyak faktor yang menjadi alasan mereka belum melunasi BPIH hingga masa perpanjangan berakhir 26 Maret 2024 lalu. Di antaranya tidak melunasi biaya haji, sakit, dan meninggal dunia. Yang sudah melunasi BPIH sampai dengan saat sekarang yaitu 614 jemaah. Nah, kemudian yang tidak melunasi otomatis ditunda keberangkatannya tahun depan atau tahun berikutnya yaitu sejumlah 157 orang. Alasan mereka dari 157 orang itu tidak melunasi BPIH ya karena ada yang meninggal, karena ada yang sakit sehingga tidak istitaah dan lain-lain, atau karena ada alasan lain. Menjelang pemberangkatan haji, pekan ini Kemenak Kabupaten Sampang menggelar manasik massal tingkat kabupaten yang diikuti ratusan calon jemaah haji. Sebanyak 657 orang calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Bangkalan dijadwalkan berangkat 8 Juni 2024 dengan dibagi 2 kloter. Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengatakan para calon jemaah haji CJH sebelum diberangkatkan saat ini masuk dalam tahap proses manasik haji. Dari total 657 orang pemberangkatannya dibagi 2 kloter. Sementara itu, calon jemaah haji Kabupaten Sampang, Madura dijadwalkan akan berangkat pada Juni mendatang ke Tanah Suci Mekah. BPBD Sampang mengimbau warga agar waspada bencana ekstrim di musim peralihan saat ini sebab terjadi peristiwa 3 orang di Sampang tersambar petir. Kalaksa, BPBD Sampang Chandra Romadani Amin mengungkapkan saat peralihan musim rawan bencana seperti angin puting beliung, petir, dan pohon roboh. Hujan ringan di korban itu bekerja di laut. Jadi imbauan untuk saat ini jika hujan meskipun ringan dan cuaca jelek, usahakan aktivitas di luar rumah itu dihindari. Siap. Karena pada saat hujan ringan pun petir itu akan tetap ada. Sementara itu, Alumuddin, salah seorang warga desa Mandangin, berharap ada bantuan dari pemerintah daerah untuk para korban, utamanya dalam biaya kesehatan juga perbaikan perahu. Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan mengimbau masyarakat mewaspadai penularan flu Singapura sebab sampai saat ini tercatat sebanyak 9 anak terjangkit virus tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan Saifuddin mengatakan sejumlah kasus flu Singapura itu teridentifikasi di tempat praktek dokter spesialis anak periode Januari hingga Maret 2024. Sementara di rumah sakit atau puskesmas belum ditemukan. Flu Singapura itu kan diagnosanya kan berdasarkan klinis ya sampai hari ini. Ada tanda-tanda bercak-bercak selain flu, ada tanda-tanda bercak
di telapak tangan, telapak kaki, di beberapa bagian tubuh. Gejala yang lain itu kan sama dengan flu biasa, demam, terus ingusan, terus nyeri tenggorokan. Oleh karena itu, Saifuddin mengimbau masyarakat untuk mewaspadai ancaman penularan flu Singapura ini meski jarang menyebabkan sakit berat. Menyambut mahasiswa baru tahun 2024, Universitas Bahauddin Buthari Uniba Madura meresmikan dan membuka Fakultas Hukum. Rektor Uniba Madura Profesor Rahmat Hidayat usai peresmian mengatakan Fakultas Hukum dipilih agar nanti bisa mencetak sarjana hukum yang berdaya saing. Saat ini sudah ada 40 lebih calon mahasiswa yang mendaftar pada Fakultas Hukum Uniba Madura. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sumeneb Trimo mengaku sangat mendukung Uniba Madura memiliki Fakultas Hukum karena dengan begitu akan mewarnai generasi ke depan dan menjadikan Indonesia lebih maju, adil, dan berbakat. Sekian info sepekan edisi 28 April 2024. Naskah dan narator Rukazen, produksi Radio Republik Indonesia, Sumeneb.